Karigan. Baru kalian. Ya, kita berjumpa kembali setelah hampir 1 minggu ya kalian. Kita tidak mengupload video. Dan hari ini kita ingin merespon satu pernyataan tentang orang Kristen sekalipun minum racun maut, tidak apa-apa. Jadi disuruh minum racun. Jadi dia bilang, Yesus kan dia bilang tuh, sekalipun kalian minum racun maut, tidak apa-apa. Jadi disuruh minum. Tapi kita baca ayatnya dulu supaya lebih jelas ayat yang dimaksud. Ya. Saya bacakan Markus 16 ayatnya yang ke-18. Dikatakan demikian firman Tuhan, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Iya. Jadi ayat ini yang diambil dan secara khusus yang mereka suruh agar kita minum racun maut. Tidak apa-apa. Pertama kita harus sadari ayat ini tidak perintah. Tuhan tidak pernah perintahkan kita untuk pegang ular. Ya, ada ular liar, nggak ada pawangnya pegang, tidak ada. Di situ tidak disuruh pegang ular. Di situ tidak ada disuruh minum racun, tidak. Ya, lalu dibilang kan Tuhan udah janji kalian minum nggak apa-apa. Saya katakan itu pertama bukan perintah. Kalau saudara minum racun, matilah kau, kata Naga Bonar. Matilah kau. Jadi sesungguhnya itu adalah janji Tuhan. Tuhan yang berjanji. Ya, Tuhan yang berjanji. Nah, bagaimana kasusnya? Masalah ular itu yang pertama ya. Pegang ular. Kecuali kalau memang ahlinya pawang ya silakanlah. Ya. Dan ini sudah terjadi di tempat kami ini. Beberapa anak-anak Tuhan dipatok oleh kobra. Ya, dan tidak mati. Ya, tidak mati. Bahkan tidak dibawa ke rumah sakit, tidak diobati, dibiarkan aja. Sampai akhirnya udah 2 minggu baru dibawa ke rumah sakit, itu pun karena bernanah bekasnya itu. Bahkan di sini dulu di gereja ini ada patok ular pemuda perutnya. Ya kan, dipatok perutnya. Kita mau bilang apa? Mau ikat di mana? Mau doa? Ya, puji Tuhan kita ya berdoa. Tidak apa-apa. Artinya bukan disengaja. Ular patok aku, patoknya matilah kau. Lalu kedua masalah racun maut. Ya, kalau kita berhadapan dengan racun maut, apapun yang mencelakakan kita, membinasakan kita, Tuhan jaga kita. Tapi jangan mencobai Tuhan Allahmu. Malaikat, ya itu dikatakan oleh iblis waktu Yesus dicobai, lompatlah, jatuhkan dirimu. Nanti malaikat akan menatang engkau. Itu dibilang. Tapi jawab Yesus apa? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, jangan mencobai. Yesus tak mau. Jadi ngapain kita minum racun maut? Lalu apa itu terbukti? Itu sangat terbukti. Beberapa kasus yang pernah kami hadapi juga demikian ketika kami hidup di kampung loh ini ya. Di kampung, kami juga tinggal di kampung. Kami juga lahir di kampung. Ya, pernah satu peristiwa kita minum di warung. Ya, warung kita minum nih berdua nih, gelasnya 2. Waktu dihidangkan kita berdoa, kedua gelas itu pecahkan. Baru setelah pemilik warung datang membisikkan, itu tadi yang bikin katanya dikirimnya apa. Ya kita nggak ngerti-ngerti, nggak urusan kita itu, nggak ngerti-ngerti. Itu satu contoh, banyak lagi kejadian-kejadian yang lain. Jadi itu berlaku ketika kita tidak menyadarinya, tidak melaksanakannya dengan sengaja. Ya, tapi itu janji Tuhan. Jadi jangan pernah minum racun. Karena Tuhan tidak pernah suruh kau minum racun. Jangan datangi sarang ular. Karena Tuhan tak suruh kau datangi sarang ular, patoknya mati kau. Tapi Tuhan suruh kita lakukan firman, lakukan yang namanya kasih, beritakan firman Tuhan. Jangan pedulikan kata orang-orang yang nggak tahu firman. Kadang-kadang hebat kali kita memikirkan, Om, katanya begini, kata ngapain? Katanya berpatokan saja kepada orang yang pernah jumpa Yesus, tercatat dalam Alkitab. Lebih percaya aja kita kepada Matius,
si Markus, si Lukas, si Yohanes, si Paulus. Jadi bagus itu Petrus. Mereka sudah tuliskan sana. Ngapain kita sama orang-orang yang nggak tahu? Namanya juga orang nggak tahu. Ngomong asal-asal. Comot satu ayat, comot satu ayat. Ya, lalu dipakai. Anak Tuhan bingung. Jangan bingung-bingung. Lalu mengenai ketika menumpangkan tangan sembuh, silakan saksikan sendiri video-video ada di channel Kasih Memulihkan. Ya, mukjizat terjadi. Amin. Ya, sesuai janji firman Tuhan. Jadi saya kira itu saya sampaikan. Jangan mencoba itu Allahmu. Minum racun itu tidak disuruh Tuhan, tetapi itu tidak suruh pegang ular, tetapi itu janji Tuhan bagi kita. Ketika kita dalam bahaya, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam sakit, ketika kita dalam masalah, maka Tuhan yang pasti tolong saya dan